Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Cintia Ferrari dari kelas IPS D 2019 dengan NIM 191300071. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu kelompok kepentingan dan gerakan sosial. Yang saya bahas pertama kali adalah bab kelompok kepentingan. Pada dasarnya, kelompok kepentingan adalah produk dari ledakan tekanan dan protes politik yang terjadi sejak tahun 1960. Dengan demikian, mereka mungkin menjadi bagian dari proses yang lebih luas yang telah menyaksikan kemerosotan serta meningkatnya partai politik. Penekanan pada kelompok terorganisir dan gerakan sosial sebagai agen mobilisasi dan representasi. Istilah kepentingan digunakan di US dan di tempat lain untuk menggambarkan semua kelompok yang terorganisir. Istilah ini cenderung digunakan di Inggris untuk merujuk hanya pada kelompok yang memajukan atau membela kepentingan anggotanya. Oleh karena itu, istilah kelompok penekanan biasanya lebih disukai di Inggris. Kelompok kepentingan cenderung digunakan sebagai subkategori dan klasifikasi yang lebih luas. Namun, grup dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kelompok komunal. Kelompok komunal mempunyai ciri utama, yaitu mereka bertanam dalam tatanan sosial, dalam arti bahwa keanggotaan didasarkan pada kelahiran, bukan rekrutmen. Contoh kelompok tersebut adalah keluarga, kasta, suku, dan kelompok etnis. Tidak seperti kelompok kepentingan konvensional yang dipilih anggotanya dan yang memiliki struktur organisasi formal. Kelompok komunal didirikan atas dasar warisan bersama dan ikatan serta loyalitas tradisional yang dipilih anggotanya dan yang memiliki struktur organisasi formal. Kelompok komunal didirikan untuk mewujudkan tujuan dari kelompok tersebut. Kelompok seperti itu masih memainkan peran utama dalam politik negara berkembang. Yang kedua adalah kelompok kelembagaan. Kelompok kelembagaan adalah kelompok yang menjadi bagian dari mesin pemerintahan dan berusaha untuk memberikan pengaruh di dalam dan melalui mesin tersebut. Mereka berbeda dari kelompok kepentingan karena mereka tidak menikmati otonomi dan kemandirian. Birokrasi dan militer adalah salah satu contoh paling jelas dari kelompok kelembagaan dan tidak jarang masing-masing mengandung sejumlah kepentingan bersaing. Yang ketiga adalah kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi adalah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang berkumpul untuk mengejar tujuan bersama, tetapi terbatas. Kelompok sebagai asosiasi ditandai dengan tindakan sukarela dan adanya kesamaan kepentingan, aspirasi, atau sikap. Kelompok kepentingan
muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran. Mereka berbeda. Mereka bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Mereka prihatin dengan sejumlah besar masalah dan penyebab, dan menggunakan taktik yang berkisar dari melayani di badan publik dan membantu mengelola program pemerintah hingga mengorganisir kampanye pembangkangan sipil dan protes rakyat. Upaya untuk mengidentifikasi berbagai jenis kelompok yaitu ada dua yang paling umum. Yang pertama adalah kelompok seksional dan promosi. Yang kedua adalah kelompok orang dalam dan orang luar. Kelompok seksional kadang-kadang disebut kelompok pelindung atau fungsional untuk memajukan atau melindungi kepentingan biasanya material anggotanya. Promosi. Kelompok promosi kadang-kadang disebut kelompok penyebab atau sikap. Dibentuk untuk memajukan nilai, cita-cita, atau prinsip bersama. Yang kedua adalah kelompok orang dalam. Kelompok orang dalam menikmati akses reguler, hak istimewa. Biasanya dilembagakan ke pemerintah melalui konsultasi atau perwakilan rutin di badan-badan pemerintah. Dalam banyak kasus, ada tumpang tindih antara klasifikasi bagian dan klasifikasi orang dalam. Kelompok luar. Kelompok luar tidak dikonsultasikan oleh pemerintah atau hanya dikonsultasikan secara tidak teratur dan biasanya tidak pada tingkat senior. Dalam banyaknya kasus, status sebagai orang luar merupakan indikasi kelemahan. Adapun yang paling berpengaruh dari ini sebagai model politik kelompok kepentingan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemajemukan, yang kedua adalah korporatisme. Korporatisme adalah teori sosial yang menekankan pada komposisi istimewa yang dinikmati kelompok tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan, sehingga memungkinkan mereka untuk mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hak baru terhadap kelompok-kelompok kepentingan. Hak baru secara ideologis bersumber dari individualisme yang ada di jantung ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, semua jenis kelompok sosial dan badan kolektif dipandang dengan kecurigaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor utama yang mempengaruhi kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya politik, yang kedua adalah struktur politik, yang ketiga adalah sifat sistem partai, yang keempat adalah sifat dan gaya kebijakan publik. Sifat kelompok dan sumber daya yang dimiliki merupakan penentu penting dari strategi politiknya. Sumber daya tersebut meliputi yang pertama adalah simpati publik untuk grup dan tujuannya. Yang kedua adalah ukuran keanggotaan atau basis aktivisnya. Yang ketiga adalah kekuatan finansial dan kemampuan organisasinya. Yang keempat adalah kemampuannya untuk menggunakan sanksi yang dengan cara tertentu mengganggu pemerintah. Yang terakhir adalah hubungan pribadi
atau kelembagaan yang dimilikinya dengan partai politik atau pemerintah tubuh. Saluran utama akses yang tersedia adalah 1. Birokrasi, 2. Perakitan, 3. Pengadilan, 4. Partai-partai politik, 5. Media sosial, 6. Organisasi internasional. Dan bab kedua saya akan membahas tentang gerakan sosial. Minat pada gerakan sosial telah dihidupkan kembali dengan munculnya apa yang disebut gerakan sosial baru sejak tahun 1960-an. Gerakan perempuan, gerakan lingkungan, atau gerakan perdamaian, dan sebagainya. Namun gerakan sosial dapat ditelusuri kembali ke awal abad 19. Yang paling awal adalah gerakan buruh yang mengkampanyekan perbaikan kondisi kelas pekerja yang sedang tumbuh. Berbagai gerakan nasional biasanya berjuang untuk memerdekakan dari suatu penjajahan yang menyusahkan. Gerakan sosial adalah sebuah badan kolektif yang di dalamnya terdapat komitmen dan aktivisme politik yang tinggi dan belum berbasis organisasi formal. Gerakan sosial baru dibedakan oleh kapasitasnya untuk menarik para kaum muda generasi sekarang. Berpendidikan lebih tinggi dan relatif makmur. Orientasi dari mereka umumnya posta material, dan komitmen mereka terhadap bentuk-bentuk baru aktivisme politik terkadang disebut politik baru. Selanjutnya, tentang gerakan sosial pada generasi baru. Munculnya generasi baru, gerakan sosial mempraktikkan berbagai gaya aktivisme baru telah secara signifikan mengubah pandangan tentang sifat gerakan itu sendiri. Pengalaman totalitarisme dalam periode antara dua perang dunia mendorong para ahli teori masyarakat untuk melihat gerakan dalam istilah negatif yang jelas. Dari perspektif masyarakat massa, gerakan sosial mencerminkan terbang dari kebebasan oleh para individu untuk mencapai keamanan dan identitas melalui komitmen fanatik untuk tujuan dan kepatuhan kepada pemimpin. Sebaliknya, gerakan sosial baru biasanya ditafsirkan sebagai aktor rasional dan instrumental yang penggunaan sarana informal dan non-konvensional hanya mencerminkan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Munculnya gerakan sosial baru
secara luas dilihat sebagai bukti fakta bahwa kekuasaan dalam masyarakat pasca industri semakin tersebar dan terfragmentasi. Sekian presentase dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.